Hitungan hari menuju bergulirnya Piala AFF 2026, atmosfer di sekitar timnas Indonesia semakin memanas. Namun justru di tengah antusiasme yang begitu tinggi, satu hal masih menjadi misteri besar. Hingga saat ini John Hartman belum juga mengumumkan daftar 23 pemain yang akan dibawa ke turnamen paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Keputusan itu membuat banyak pendukung Garuda bertanya-tanya. Apa sebenarnya yang sedang dipersiapkan Hartman? Mengapa ia masih menutup rapat komposisi skuadnya? Apakah masih ada kejutan besar yang sengaja disimpan hingga detik terakhir? Namun bagi para pendukung garis keras timnas Indonesia, sebenarnya ada banyak petunjuk yang mulai terlihat. Jika diamati dengan cermat, kerangka utama skuad Garuda sebenarnya sudah mulai terbentuk. Para pemain yang terus mendapatkan porsi latihan utama hampir dipastikan menjadi tulang punggung Indonesia di Piala AFF nanti. Sebaliknya, beberapa nama perlahan mulai menghilang dari radar. Mereka yang sudah kembali ke klub masing-masing tampaknya harus menerima kenyataan pahit karena peluang masuk skuad akhir semakin kecil. Salah satu nama yang paling menyita perhatian adalah Rafael Struijk. Penyerang yang sempat menjadi andalan Garuda itu kini justru terlihat kembali menjalani latihan bersama klubnya. Kondisi tersebut memunculkan dugaan kuat bahwa dirinya tidak termasuk dalam rencana utama John Hartman untuk menghadapi Piala AFF. Jika benar demikian, maka Indonesia akan mengandalkan wajah-wajah baru yang sedang berada dalam performa terbaik. Nama Mitchell Baker diprediksi menjadi tumpuan utama di lini depan. Dengan postur menjulang dan kemampuan duel udara yang luar biasa, Baker diyakini mampu memberikan dimensi permainan baru yang selama ini belum dimiliki Indonesia. Di belakangnya sudah ada Ragnar Oratmangoen yang terkenal dengan kecepatan dan kreativitasnya. Belum lagi Jens Raven yang tampil semakin matang selama pemusatan latihan di Bali. Kombinasi ketiga pemain ini berpotensi menjadi mimpi buruk bagi setiap pertahanan lawan. Yang membuat optimisme semakin tinggi adalah suasana latihan timnas Indonesia. Selama menjalani training camp di Bali, John Hartman terus meningkatkan intensitas latihan. Tidak ada pemain yang mendapatkan perlakuan istimewa. Semua harus bekerja keras untuk mendapatkan tempat di skuad utama. Bahkan Hartman beberapa kali menegaskan bahwa dirinya hanya membutuhkan pemain yang memiliki mental petarung. Bukan sekadar pemain berbakat. Bukan hanya pemain yang memiliki nama besar. Tetapi pemain yang rela berjuang mati-matian demi lambang Garuda di dada. Inilah filosofi yang mulai mengubah wajah timnas Indonesia. Semangat inilah yang selama bertahun-tahun selalu diharapkan oleh para supporter. Tak heran jika banyak pemain muda mampu mencuri perhatian selama pemusatan latihan. Beberapa di antaranya bahkan tampil jauh di atas ekspektasi. Hartman secara terbuka memberikan pujian kepada sejumlah pemain Bali United yang tampil luar biasa sepanjang latihan. Menurutnya, perkembangan mereka sangat signifikan sehingga layak bersaing memperebutkan tempat di skuad akhir. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada pemain yang benar-benar aman. Siapapun yang tampil buruk bisa langsung kehilangan tempat. Sebaliknya, siapapun yang bekerja keras akan memperoleh kesempatan. Persaingan sehat inilah yang membuat kualitas timnas Indonesia terus meningkat. Sementara itu, perhatian besar juga tertuju kepada Mitchell Baker. Penyerang bertubuh hampir 2 meter tersebut diyakini akan menjadi senjata baru Indonesia. Baker bukan hanya unggul dalam duel udara. Ia juga mampu menjadi pemantul bola, membuka ruang bagi rekan-rekannya, sekaligus memaksa bek lawan terus menjaga dirinya. Situasi seperti inilah yang akan dimanfaatkan Ragnar Oratmangoen maupun Jens Raven untuk menusuk ke kotak penalti. Jika chemistry mereka terbentuk dengan baik, Indonesia berpotensi memiliki lini serang paling berbahaya di kawasan ASEAN. Namun perjuangan Garuda jelas tidak akan mudah. Vietnam masih menjadi lawan terkuat yang harus dihadapi. Negeri tersebut juga terus memperkuat skuadnya dengan sejumlah pemain naturalisasi serta kembalinya beberapa pemain senior yang sempat cedera. Pertemuan Indonesia melawan Vietnam dipastikan kembali menjadi laga penuh gengsi. Bagi para pendukung Garuda, duel ini bukan sekadar pertandingan biasa. Masih banyak luka lama yang belum benar-benar hilang. Masih banyak kenangan pahit setiap kali Indonesia bertemu Vietnam. Kini kesempatan membalas semuanya kembali terbuka. Dengan skuad yang lebih kuat, persiapan yang lebih matang, serta semangat juang yang semakin tinggi,
publik berharap timnas Indonesia akhirnya mampu memutus dominasi para rival di Asia Tenggara. Inilah saat yang ditunggu selama puluhan tahun. Bukan lagi sekadar tampil bagus. Bukan lagi sekadar lolos fase grup. Tetapi membawa pulang trofi yang selama ini selalu lepas dari genggaman. Karena bagi pendukung garis keras timnas Indonesia, tidak ada alasan untuk takut kepada siapapun. Siapapun lawannya, Garuda harus terbang lebih tinggi. Garuda harus bertarung sampai peluit terakhir. Dan tahun 2026 bisa menjadi momen lahirnya sejarah baru sepak bola Indonesia. Apakah John Hartman benar-benar telah menyiapkan kejutan besar? Apakah Michael Baker dan Ragnar Oratmangoen mampu menjadi duet yang membawa Indonesia menuju tangga juara? Atau justru akan muncul pahlawan baru yang tidak pernah diprediksi sebelumnya? Jawabannya akan segera kita saksikan di Piala AFF 2026. Satu hal yang pasti, saat Garuda bertanding, seluruh rakyat Indonesia akan berdiri di belakang mereka. Garuda di dadaku, juara harga mati. Memasuki fase akhir pemusatan latihan, tensi persaingan di dalam skuad Garuda semakin tinggi. Tidak ada lagi istilah pemain inti atau pemain cadangan. Setiap sesi latihan menjadi ajang pembuktian siapa yang benar-benar pantas mengenakan lambang Garuda di Piala AFF 2026. John Hartman disebut terus memantau setiap detail, mulai dari disiplin, kerja keras, hingga kemampuan pemain menjalankan instruksi taktik. Inilah yang membuat banyak pengamat menilai bahwa timnas Indonesia kali ini memiliki mentalitas yang berbeda. Hartman tidak hanya membangun tim yang kuat secara teknik, tetapi juga membentuk karakter para pemain agar siap bertarung dalam tekanan. Di turnamen seketat Piala AFF, mental seringkali menjadi pembeda antara tim yang hanya tampil bagus dengan tim yang mampu menjadi juara. Bagi para pendukung garis keras Garuda, tidak ada lagi kata kompromi. Indonesia sudah terlalu lama menunggu gelar juara ASEAN. Setiap tahun harapan selalu datang, tetapi berkali-kali harus berakhir dengan kekecewaan. Kini, dengan komposisi pemain yang lebih berpengalaman dan persiapan yang lebih matang, publik berharap penantian panjang itu benar-benar berakhir. Laga pembuka melawan Kamboja menjadi ujian pertama. Di atas kertas Indonesia memang lebih diunggulkan, tetapi sepak bola tidak pernah ditentukan di atas kertas. Justru pertandingan pertama sering menjadi yang paling sulit karena menentukan kepercayaan diri tim untuk laga-laga berikutnya. John Hartman tentu memahami hal tersebut. Karena itu, ia diperkirakan akan menurunkan pemain yang benar-benar siap secara fisik maupun mental. Tidak akan ada ruang bagi pemain yang belum mencapai performa terbaik. Targetnya jelas, meraih 3 poin sejak pertandingan pertama agar langkah menuju semifinal menjadi lebih ringan. Setelah itu, perhatian akan langsung tertuju pada duel panas melawan Vietnam. Pertandingan ini diprediksi menjadi penentu siapa yang akan menguasai grup. Rivalitas kedua negara dalam beberapa tahun terakhir selalu menghadirkan pertandingan keras, penuh gengsi, dan menguras emosi para pendukung. Namun kali ini kondisinya berbeda. Timnas Indonesia datang dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi. Kehadiran sejumlah pemain berkualitas membuat Garuda memiliki lebih banyak pilihan di setiap lini. Jika semua pemain mampu tampil sesuai potensi terbaiknya, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengimbangi bahkan mengalahkan siapapun di Asia Tenggara. Yang paling dinantikan tentu adalah bagaimana lini depan Garuda tampil. Publik berharap para penyerang mampu memanfaatkan setiap peluang yang tercipta. Dalam turnamen singkat seperti Piala AFF, 1 gol bisa menentukan nasib sebuah negara. Karena itu, efektivitas penyelesaian akhir akan menjadi salah satu kunci utama. Di lini tengah, Indonesia juga dituntut mampu menguasai permainan. Siapa yang mengendalikan tempo pertandingan biasanya akan lebih mudah menciptakan peluang. Sementara di lini belakang, konsentrasi penuh harus dijaga selama 90 menit. Kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Kini semua mata tertuju kepada John Hartman. Keputusan yang akan ia ambil dalam menentukan skuad final akan menjadi awal dari perjalanan besar timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Apakah keputusan tersebut akan membawa Garuda terbang tinggi, atau justru memunculkan kejutan yang tidak diduga? Yang jelas, para pendukung sudah siap memberikan dukungan penuh. Stadion akan bergemuruh, jutaan pasang mata akan menyaksikan, dan seluruh harapan bangsa akan berada di pundak para pemain yang mengenakan seragam merah putih.
Saat peluit pertama dibunyikan, tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Yang ada hanya satu tujuan. Menang di setiap pertandingan, menaklukkan setiap lawan, dan membawa pulang trofi Piala AFF ke tanah air. Karena bagi pendukung sejati Garuda, satu kemenangan bukan sekadar 3 poin. Kemenangan adalah harga diri. Kemenangan adalah kebanggaan. Dan tahun 2026 diharapkan menjadi awal dari era baru kejayaan Timnas Indonesia di kawasan Asia Tenggara.